kepada hambanya, maka dipancarkan nurnya kepada hati hamba tersebut. Nur yang dipancarkan kepada hati ini dinamakan nur sir atau nur rahasia Allah Subhanahu wa taala. Hati yang diterangi oleh nur akan merasai hal ketuhanan atau mendapat tanda-tanda tentang Tuhan. Setelah mendapat pertandaan dari Tuhan, maka hati pun mengenal Tuhan. Hati yang memiliki ciri atau sifat begini dikatakan hati yang mempunyai ikhlas tingkat tertinggi. Tuhan berfirman bagi menggambarkan ikhlas dan hubungannya dengan makrifat. Dan sebenarnya perempuan itu telah berkeinginan sangat kepadanya, dan Yusuf pula mungkin timbul keinginannya kepada perempuan itu kalaulah dia tidak menyadari kenyataan Tuhannya tentang kejinya perbuatan zina itu. Demikianlah takdir kami untuk menjauhkan dari Yusuf perkara-perkara yang tidak baik dan perbuatan yang keji, karena sesungguhnya dia dari hamba-hamba kami yang dibersihkan dari segala dosa. Al-Quran Surat Yusuf ayat 24. Nabi Yusuf alaihissalam adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang ikhlas. Hamba yang ikhlas berada dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia dirangsang untuk melakukan kejahatan dan kekotoran, nur rahasia Allah Subhanahu wa taala akan memancar di dalam hatinya sehingga dia menyaksikan dengan jelas akan tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus meleburkan rangsangan jahat tadi. Inilah tingkat ikhlas yang tertinggi yang dimiliki oleh orang arif dan hampir dengan Allah Subhanahu wa taala. Mata hatinya senantiasa memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pada dirinya dan perbuatannya. Orang yang berada di dalam makam ikhlas yang tertinggi ini senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, baik semasa beramal ataupun semasa diam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memeliharanya. Allah mengajarkan agar hambanya berhubung dengannya dalam keadaan ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Dia yang tetap hidup, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadanya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentakbirkan sekalian alam. Al-Quran Surat Al-Mu'min ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala jua yang hidup, Dia yang memiliki segala kehidupan. Dia jualah Tuhan sekalian alam. Apa saja yang ada dalam alam ini adalah ciptaannya. Apa saja yang hidup adalah diperhidupkan olehnya. Jalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nikmat dan kurniaan, sementara jalan dari hamba kepadanya pula adalah ikhlas. Hamba dituntut supaya mengikhlaskan segala aspek kehidupan untuknya. Dalam melaksanakan tuntutan mengikhlaskan kehidupan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hamba tidak boleh merasa takut dan gentar kepada sesama makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, oleh sebab itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya dan menjauhi bawaan syirik, sekalipun orang-orang kafir tidak menyukai amalan yang demikian.
Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan kode etika kehidupan yang perlu dijunjung, dihayati, diamalkan, disebarkan dan diperjuangkan oleh kaum muslimin dengan sepenuh jiwa raga dalam keadaan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang menghina, orang-orang yang membangkang dan mengadakan perlawanan, keikhlasan yang diperjuangkan dalam kehidupan dunia ini akan dibawa bersama apabila menemui Tuhan kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, Tuhanku menyuruh berlaku adil pada segala perkara dan menyuruh supaya kamu hadapkan muka dan hati kamu kepada Allah dengan betul pada tiap-tiap kali mengerjakan sembahyang, dan beribadahlah dengan mengikhlaskan amal agama kepadanya semata-mata, karena sebagaimana Dia telah menjadikan kamu pada mulanya, demikian pula kamu akan kembali kepadanya. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 29. Sekalipun sukar mencapai peringkat ikhlas yang tertinggi, namun haruslah diusahakan agar diperolehi keadaan hati yang ikhlas dalam segala perbuatan, sama ada yang lahir maupun yang batin. Orang yang telah tumbuh di dalam hatinya rasa kasihkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berusaha membentuk hati yang ikhlas. Mata hatinya melihat bahwa Allah juala Tuhan yang Maha Agung dan dirinya hanyalah hamba yang hina. Hamba berkewajiban tunduk patuh dan taat kepada Tuhannya. Orang yang di dalam makam ini beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan supaya beramal, karena Allah berhak ditaati, karena perintah Allah wajib dilaksana, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena sesuatu yang lain. Golongan ini sudah dapat menawan hawa nafsu yang rendah dan pesona dunia, tetapi dia masih melihat dirinya di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia masih melihat dirinya yang melakukan amal. Dia gembira karena menjadi hamba Allah yang beramal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kemanusiaan biasa masih mempengaruhi hatinya. Setelah kerohaniannya meningkat, hatinya dikuasai sepenuhnya oleh lakuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang arif yang tidak lagi melihat kepada dirinya dan amalnya, tetapi melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Apa saja yang ada dengannya adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, ridho, tawakal, dan ikhlas yang ada dengannya semuanya merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan amal yang lahir dari kekuatan dirinya. Tingkat ikhlas yang paling rendah ialah apabila amal perbuatan bersih daripada riya yang jelas dan samar, tetapi masih terikat dengan keinginan kepada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas seperti ini dimiliki oleh orang yang masih kuat bersandar kepada amal, yaitu hamba yang mentaati Tuhannya karena mengharapkan upah daripada Tuannya itu. Di bawah daripada tingkatan ini tidak dinamakan ikhlas lagi,
tapi ikhlas seseorang beramal karena sesuatu muslihat keduniaan, mau dipuji, mau menutup kejahatan agar orang percaya kepadanya, dan bermacam-macam lagi muslihat yang rendah. Orang dari golongan ini walaupun banyak melakukan amalan, namun amalan mereka adalah umpama tubuh yang tidak bernyawa, tidak dapat menolong tuannya, dan di hadapan Tuhan nanti akan menjadi debu yang tidak mensyafaatkan orang yang melakukannya. Setiap orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mestilah mengusahakan ikhlas pada amalannya, karena tanpa ikhlas syiriklah yang menyertai amalan tersebut sebanyak ketiadaan ikhlas itu. Amalkanlah perkara-perkara itu dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, serta tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 31. Serta diwajibkan kepadaku, hadapkanlah seluruh dirimu menuju ke arah mengerjakan perintah-perintah agama dengan betul dan ikhlas, dan janganlah engkau menjadi dari orang-orang musyrik, dan janganlah engkau wahai Muhammad menyembah atau memuja yang lain dari Allah yang tidak dapat mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak juga dapat mendatangkan mudarat kepadamu. Oleh itu, sekiranya engkau mengerjakan yang demikian, maka pada saat itu menjadilah engkau dari orang-orang yang berlaku zalim terhadap diri sendiri dengan perbuatan syirik itu. Al-Quran Surat Yunus ayat 105 dan 106. Dan lagi Allah berfirman di dalam Al-Quran yang artinya, daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Ayat 37 Surah Al-Hajj. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru sekaligus supaya berbuat ikhlas dan tidak berbuat syirik. Ikhlas adalah lawan kepada syirik. Jika sesuatu amal itu dilakukan dengan anggapan bahwa ada makhluk yang berkuasa mendatangkan manfaat atau mudarat, maka tidak ada ikhlas pada amal tersebut. Bila tidak ada ikhlas, akan adalah syirik, yaitu sesuatu atau seseorang yang kepadanya amal itu ditunjukkan. Orang yang beramal tanpa ikhlas itu dipanggil orang yang zalim, walaupun pada zahirnya dia tidak menjalimi sesiapa. Intisari kepada ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada kepentingan lain. Kepentingan diri sendiri merupakan musuh ikhlas yang paling utama. Kepentingan diri lahir daripada nafsu. Nafsu inginkan kemewahan, kesenangan, kedudukan, kemuliaan, puji-pujian, dan sebagainya. Apa yang lahir daripada nafsu itulah yang sering menghalang atau merusakkan ikhlas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.